Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram ولفتاح العلم خير والحكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna asy-syikra sababu nuzul hadhihi al-ayat ala aqara al-kathir annakum ma kana qawlu inna Muhammadan alaihi salatu wassalam syahidun wa ma yaquluhu syikran fa anzala Allah ta'ala hadhihi al-ayat tanzilan lahum yaqi wa ma anzalna alaihi syikra wa ma yadiku lahu asy-syikra لأن الشعر ليس من كلام المرسلين وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ جوف أحدكم خير من أن يمتلئ شعرا وروي عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام الحياء والسكوت صحبتان من الإيمان والبذاء والبيان صحبتان من النفاق روي عن النبي عليه الصلاة والسلام رأيت ليلة الفراش قوما تقطع ثمانية شفاههم بالمقالب فسألت جبائر عليه السلام من هؤلاء؟ قال هم الشعراء ومن ينبغي له وما يسأل له ذلك. وقال معمر عن قتادة بلغني أن عائشة رضي الله عنها سألت هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان الشعر أفضل شيء إليه. ثم قالت ولم يتمثل النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من الشعر إلا ببيت من شعر بني قيس. والله أعلم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bi sanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala وعلى أن نفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال وما علمناه الشعر dan tidaklah kami mengajarkanhu kepada Muhammad asy-syi'ra akan syair. Sababun nuzuli hadhil ayati, dan yang menjadi sebab turunnya ayat ini alama atas satu pendapat qala al-Kalabi yang dikatakan oleh Imam al-Kalabi. Anna kufar Makkah qalu, bahwasannya orang-orang kafir Mekah itu mengatakan
Inna Muhammadan alaihi salatu wassalamu syair, bahwasannya Muhammad alaihi salatu wassalam itu adalah seorang penyair. Wa ma yaquluhu syi'run, dan apa yang dikatakan oleh Muhammad itu sebenarnya syair. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayata dzibban lahu, maka Allah menurunkan ayat ini untuk menyatakan kedustaan bagi mereka. Wa ma anzalna alaihi syi'r, dan tidaklah kami menurunkan atas Muhammad itu syair. Wa ma yaliqu lahu syi'r, dan tidak layak bagi Muhammad untuk bersyair. Kenapa? Li'anna syi'r laisa min kalamil mursalina, karena bahwasannya syair itu bukanlah termasuk dari ucapan para rasul. Wa ruwiya 'anil nabi alaihi salatu wassalamu, dan dikuatkan oleh satu riwayat hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan li'an yamtali'a, dan pastilah terpenuhinya jawful perut ahadikum, salah seorang di antara kalian, qayhan dengan nanah, dan terpenuhnya perut kalian, salah seorang di antara kalian, qayhan dengan nanah, khairun, itu lebih baik, min an yamtali asyirat, daripada penuh perut kalian dengan syair-syair. Wa ruwiya 'anil nabi alaihi salatu wassalam, dan diriwayatkan dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u was-sukutu syu'batani minal iman. Nabi mengatakan rasa malu dan diam merupakan dua cabang daripada iman. Wal biza'u wal bayan, sedangkan perkataan yang keji dan kefasihan di dalam berbicara, syu'batani minan nifaqi, merupakan dua cabang daripada kemunafikan. Wa ruwiya 'anil nabi alaihi salatu wassalam, dan diceritakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatal mi'raji qauman, aku melihat pada malam Mi'raj satu kaum, taqtahu zabaniyatu shifahahu bil maqarib, yang dipotong oleh malaikat Zabaniyah bibir-bibir mereka bil maqarib, dengan gunting. Fasa'altu Jibril alaihi salamu, maka aku bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, man haula'i, siapa mereka yang dipotong bibir mereka oleh malaikat Zabaniyah? Humus syu'ara'u, merekalah orang-orang yang suka bersyair. Wa ma yanbaghi lahu, dan tidaklah pantas lahu bagi Muhammad itu bersyair. Wa ma yashulu lahu dzalika, dan tidak akan dipermudah bagi Muhammad itu zalika, di dalam bersyair. Wa qala Ma'marun an Qatadah, datang satu riwayat dari sahabat Ma'mar dari sahabat Qatadah, balaghani anna Aisyah radhiyallahu anha su'ilat, telah sampai berita kepada diriku bahwasannya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, hal kana Nabiyyu alaihi salatu wassalam yatamassalu bi syai'in minasy-syi'ri,
apakah ada Nabi Muhammad itu pernah bersenandung sesuatu dengan syair? Qalat, maka menjawab Sayyidatuna Aisyah, kana syi'ru abghadu syai'in ilaihi, adalah syair sesuatu yang paling amat dibenci olehnya. Tsumma qalat, kemudian berkata Aisyah, walam yatamassalin nabiyyu alaihi salatu wassalam, dan tidak pernahlah bersyair Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyai'in, dengan sesuatu, minasyikri, daripada syair, illa bibaitin, kecuali satu bait, min syikri Bani Qais, daripada syair yang dikarang oleh Bani Qais. Satu dilakal ayamu ma kunta jahilan, satu dilakal ayamu, pastilah akan nampak pada dirimu satu hari atau hari-hari, makunta, yang ada pada diri kalian, jahilan, keadaan tidak mengetahui, tidak ada kunta pada diri kalian, jahilan, mengetahui, wayaktika, dan mendatangi kalian, bil akhbari, dengan berbagai berita, man, dari seseorang, lam tuzawwidi, yang tidak mempersiapkan bekalnya. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka berkatalah sahabat Abu Bakar, semoga Allah meridai kepada beliau, alaysa hadza syi'ran ya Rasulullah, bukankah ini ucapan syair ya Rasulullah? Faqala alaihi salatu wassalam, maka menjawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni lastu bisyair, bukanlah aku seorang penyair, wala yambaghi liya syi'r, dan tidak pantas bagi diriku untuk bersyair. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 instrumen yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Inilah yang dikenal dengan sebutan Jamal, yang disebut dengan Jalal, yang disebut dengan Nawal. Ini 3 instrumen yang Allah khusus berikan kepada Nabi Muhammad. Pertama, Nabi diberikan Jamal. Jamal itu keindahan. Segala sesuatu yang nampak indah pada makhluk, maka keindahan itu pula ada pada diri Nabi Muhammad. Kalau kita katakan kulit yang putih kemerahan itu kulit yang paling indah yang ada di dunia ini, maka kulit yang indah itu melekat pada diri Nabi Muhammad. Kalau hidung yang mancung itu adalah satu bentuk ketampanan seseorang, maka hidung yang mancung ini juga ada pada diri Nabi Muhammad. Artinya segala sesuatu komponen keindahan yang ada pada diri manusia itu semua ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi dari bapaknya, dari kakeknya udah ganteng. Waktu kecil kakeknya Nabi itu pengen punya anak perempuan yang terakhir. Yang keluar Abdullah, laki lagi. Maka disuruhlah, kalau nanti anak laki dibunuh lagi. Waktu orang yang diperintahkan untuk membunuh Abdullah melihat wajah Abdullah itu gak kuat. Kenapa? Ganteng, bersih, bagus. Sampai pamannya sendiri tidak bisa menjalankan perintah membunuh Abdullah. Kenapa? Melihat wajah Abdullah itu ganteng. Bahkan
Kata Imam Yusuf An-Nabhani dalam Al-Anwarul Muhammadiyah, waktu Abdullah ini mulai dewasa, itu perempuan rela waiting list jadi calon istrinya diangkat di atas 100. Jadi yang waiting list itu 100 perempuan. Mau nggak? Mau jadi istri saya? Tapi jadi jadwal nunggu yang 86, nggak apa-apa dah, 86. 100 tuh. Ganteng banget tuh. Ganteng banget gak Bu? Ini di Anwarul Muhammadiyah. Cewek sampai ngantri waiting list pengen jadi istrinya Abdullah. Biar kata urutan ke 100 gak apa-apa dah. Yang penting dapat satu. Waktu jatuh pilihan kepada Sayyidatuna Aminah, waktu pertama kali berhubungan dan membuahi daripada Sayyidatuna Aminah, maka seketika pamor yang ada pada diri Abdullah pindah kepada calon bani janin yang ada di perut kepada Nabi Muhammad. Keluarlah Nabi Muhammad dengan rupa yang paling indah, ketampanan yang luar paling indah, sampai-sampai orang Madinah memuji kepada Nabi Muhammad waktu datang ke Madinah, mengatakan qala al-badru alaina, telah datang kepada kami bulan purnama. Apa bulan purnama? Nabi digambarkan ketampanannya, cahaya wajahnya melebihi daripada terangnya bulan purnama. Kenapa ketampanan Nabi Muhammad tidak diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi ketampanan Nabi Yusuf diceritakan dalam Al-Quran? Karena Nabi Yusuf yang diceritakan orang saking melihat indah wajahnya Nabi Yusuf yang lagi motong buah, itu bisa lupa yang terpotong itu tangannya. Saking lihat tampannya Nabi Yusuf. Padahal gantengnya Nabi Yusuf itu cuma setengah dari ketampanan Rasulullah. Nabi 2 kali lipat gantengnya dari Nabi Yusuf. Tapi kenapa nggak ada di dalam Al-Quran? Karena Al-Quran memerintahkan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau kalian cinta kepadaku, kata Nabi, ikutilah aku. Maka yang dicontohkan di dalam Al-Quran itu akhlak-akhlaknya Nabi, supaya kita bisa mencontoh akhlaknya Nabi. Kalau yang diceritakan gantengnya Nabi, kita nggak bisa nyontoh. Yang kulit hitam gimana contohnya? Gak bisa. Dikatakan dalam Al-Quran Nabi hidungnya mancung yang pesek, bingung. Enggak ada tuh. Maka diceritakan perwakilan ketampanan Nabi dengan Nabi Yusuf. Mau gantengnya Nabi Muhammad. Ente coba cerita Nabi Yusuf, tahu Nabi 2 kali lipat daripada itu. Nabi di Al-Quran diceritakan akhlaknya. Makanya kita disuruh ngikutin Nabi bukan secara psikologisnya, tapi dari segi akhlaknya. Inilah yang menjadi sejarah mengatakan kenapa orang-orang kafir Mekah menuduh Nabi bukan dari fisiknya, tapi dari segi yang lain. Kenapa? Fisik Nabi Muhammad sempurna. Kagak ada sejarah mengatakan, dicek sini. Enggak ada, karena Nabi Muhammad matanya indah, biru. Rambutnya sepundak ikal ke bawah. Kalau bertemu orang sejajar, tidak punya rasa getar. Enggak ada celah. Maka mereka menuduh Nabi Muhammad dengan cara yang lain, bukan fisiknya. Apa yang disebut? Tukang bohong. Nabi itu tukang bohong. Kenapa? Perkataannya dusta. Karena Nabi menyalahi dari perkataan dukun-dukun mereka saat itu. Dia masih jauh. Diserangnya Nabi dibilang berdusta. Nabi dibilangnya tukang sihir. Mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah diberikan kepada Nabi Muhammad, menunjukkan Nabi seorang Rasul, dianggap mereka sihir. Yang ketiga dikatakan Al-Quran ini adalah syair yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Maka yang jawab Allah bilang, wa ma'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi, dan tidaklah pantas kami mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu syair, gak pantas. Jangan samakan Al-Quran ini dengan syair. Enggak.
Syair itu lebih banyak dibuat dengan hayalan tingkat tinggi. Itu syair tuh. Kalau bulan bisa ngomong, mungkin nggak? Halo, jadi kalau pulang nih. Pernah dengar nggak itu bait? Kalau bulan bisa ngomong, ada yang berhayal tinggian, udah megang gitar di bawah pantai, itu penyair. Nabi Muhammad apa yang dikatakan dunia dan akhirat itu kenyataan. Kalau Al-Quran gak perlu dibikin lika-liku nada nokta akhirnya, orang dengarnya saja udah suka. Berbeda dengan syair, ketika supaya dikatakan syair itu indah, maka ujungnya noktanya harus sama. A semua, I semua, U semua. Hilang satu nokta saja, cacat syair. Al-Quran enggak. Hurufnya bisa berbeda, wazannya bisa berbeda, walaupun harokatnya satu. Buka surat Maryam. Nah, ini bukan penyanyi. Buat kami gak pantas bersyair, apalagi mengajarkan Muhammad bersyair. Kan Nabi Al-Um udah jelas. Nabi gak baca, beliau gak nulis. Kalau Nabi punya hayalan tingkat tinggi, bahaya. Berarti ini fiksi belaka. Nah, ini Al-Quran. Yang bela siapa? Allah langsung. Itu kenapa Nabi Muhammad nggak pernah diserang dari segi psikologinya, nggak pernah diserang daripada keberadaan, karena memang wujudnya udah sempurna. Yang diserang adalah bukan kepribadian secara personal, tapi sebagai bentuk pendakwah. Biasa, penyair, tukang dongeng, dan lain sebagainya. Tapi yang jawab adalah Al-Quran. Ini ayat turun karena Nabi dibilang, katanya Nabi gak tukang penyair, tapi lihat dong juz amma. Jadi awal Al-Quran itu ada dua. Ada yang dikenal dengan Makkiyah, ada yang dikenal Madaniyah. Gampangnya, ayat-ayat Makkiyah itu ayat yang diturunkan di daerah kota Mekah dan sekitarnya pada saat Nabi tinggal di Mekah selama 10 tahun. Biasanya isinya tentang ketauhidan semua. Ayat Madinah, waktu Nabi sudah hijrah di Madinah selama 13 tahun, dan biasanya ayatnya berbicara tentang hukum dan kenegaraan. Ini ayatnya Madaniyah namanya. Ayat-ayat Makkiyah yang turun kepada Nabi Muhammad, contohnya juz amma. Lihat surah Al-Kautsar di situ. Ayatnya pendek-pendek, ujungnya sama. Allah pengen nantang begini. Ini Nabi Muhammad bukan syair yang kami ajarkan. Quran ini wahyu dariku, tapi lihat bentuk prosesnya luar biasa. Inna a'tainakal fasholli li rabbika inna syani'aka huwal. Gak kalah kan sama saja. Tapi ini wahyu, bukan syair. Kenapa? Isinya itu buku. Kalau kalian itu hayalan biasa, cuma yang penting ujungnya bagus, tapi maknanya gak ada. Sampai Al-Quran menantang, coba bisa bikin gak syair, tapi maknanya dalam. Bisa gak kalahkan Quran? Karena saat itu Nabi diturunkan pada masa zaman jahiliyah yang hobinya bersyair. Yang juara syair, bagus syairnya, ditulis dengan tinta emas, ditaruh di Ka'bah. Nabi Muhammad turun pada masa itu, sehingga dikatakan tulisan yang dibuat Nabi Muhammad syair itu takdziban lakum, kata Allah. Itu kedustaan buat mereka. Nabi Isa, saya lupa namanya di Ulumul Quran disebut tuh. Ada satu ulama yang hebat bikin syair pada saat itu. Dia bikin tandingan surah dari surah Al-Fil dan Al-Difdah, Atak. Kita kan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Dia bikin fil mal fil wa ma adraka mal fil wa ra'sun kabir wa khurtumun tawil. Ini kalau yang nggak tahu bagus nggak? Bagus, jangan dipakai jadi imam. Fil gajah, mal fil
Apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil. Apa yang ada pada gajah? Wa ra'sun kabir. Gajah kepalanya besar. Wa khurtumun tawil. Belalainya panjang. Hebatnya di mana? Hebatnya di mana? Dari segi mukjizatnya di mana? Itu mah cerita dongeng. Gak bisa. Jangankan satu Quran, kata Allah satu ayat aja. Datangin ke sini orang yang jauh. Jin wal insu layak itu Nabi misli hadar. Walau kana ba'duhum li ba'din. Ini jawaban. Enggak. Ayat ini turun jawaban Allah untuk mendustakan mereka dan mengatakan tidak layak syair ini diajarkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Li'anna syi'ra laisa min kalamil mursalin, karena sesungguhnya syair ini bukanlah ucapan para rasul. Banyak itu perbedaan. Syair itu dipergunakan buat memuji kepada seseorang yang dipuji-puji. Kita dukung sama nomor satu misalnya, kita puji-puji dengan baiknya keteduhan matanya, betapa indah tubuhnya, anggun rumawan wajahnya. Buat puji, ternyata kau dari Bandung rumahnya. Tawa dari mana? Tawa nggak dari mana? Tawa siapa? Iya, itu mah buat gila itu syair. Kalau Quran enggak, lihat tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma. Belakangnya enggak semua, tapi isinya sindiran Al-Quran buat besan Nabi Abu Lahab. Itu gara-gara ayat itu anak Nabi 2 dicerai sama Abu Lahab. Umi Kulsum Ruqayyah yang baru nikah sama Utbah dan Utaibah itu diceraikan. Kenapa? Nabi nyinggung besannya. Kalau memang syair enggak berani. Kenapa? Syair itu untuk memuji. Al-Quran tidak ada bahasa itu. Yang namanya hukum harus dikatakan. Ini Al-Quran. Bahkan Nabi mengatakan, li'an yang tali ajawfu ahadikum qai'an. Seandainya bisa penuh perut kalian dengan nanah. Nanah ini najis, haram dimakan. Tapi perut kalian suruh pilih, penuhin perut dengan nanah. Dengan penuhi perut dengan syair, lebih bagus makan nanah daripada belajar syair. Nah, dulu nih ya, jangan. Kenapa? Orang yang jago bersyair dulu nyari mata uangnya itu dengan syair tadi. Penyair itu jadi pekerjaan. Dia sehingga setiap hari bagaimana berhayal tingkat tinggi untuk menghasilkan satu sastra yang disukai oleh orang. Dan dia bisa dipesan sesuai dengan keinginan. Jangan, orang Islam jangan begitu. Qulil haqq walau kana murad. Kalau mencapai sesuatu yang benar, kalau tidak bisa lebih baik diam. Nah, makanya situ khisalin ta'dilu jami'at dunya. 6 tanda ketika seseorang bisa bahagia dunia dan bisa bahagia di akhirat. Yang nomor 4, al-kalamul muhkam. Orang yang bisa berbicara, yang berbicaranya itu menentang pada hukum yang dianggap salah dan dia berani mengatakan kebenaran walaupun dia tahu resiko. Itu orangnya. Kalau dia tidak bisa mengatakan kebenaran itu, lebih baik dia berdiam daripada mengikuti kesalahan yang sama. Orang bersaing, siapa yang berani bayar? Lihat sekarang lagunya Lesti itu nyindir siapa? Duta mau berjanji. Itu siapa itu? Itu bukan lagu dangdut. Itu sindiran orang yang sudah mau turun, janjinya mana sekarang? Terlambat. Itu mau turun baru dinyanyi. Bego. Awal kalau mau tagih janjinya, mana program kerjanya? Udah diisi belum? Bukan dinyanyi. Bisa dipesan kayak lagu, tapi Quran gak bisa dipesan. Tajrid turunnya Al-Quran berdasarkan hukum kasualistis yang Nabi Muhammad hadapi, bukan pesanan Nabi Muhammad. Waktu Nabi pengen, kalau belum turun wahyu gak bisa. Kata Allah, ketetapannya dari Allah, gak bisa dipesan. Waruya anin Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Al-haya, rasa malu yang tinggi, wasukutu, dan diam, syu'batani minal iman, adalah dua cabang daripada iman. Kalau ngomong yang benar. Kalau nggak bisa, diam aja. Kalau nggak bisa berperilaku menurut bagaimana Islam mengajarkan, yang penting apa? Punya rasa malu, jangan gak ada malu-malunya. Sekarang nih udah pakai imamah, dukung ini, tiba-tiba sekarang ada di belakang si ini. Ada yang gitu. Ini saya nggak ngomongin dia, tapi kok paham banget ya? Aku nggak ngomong yang lain ini. Iya, jangan. Kamu dia punya malu kita. Anjing aja kalau udah berak nggak jilatin tainya diri, enggak. Anjing kalau udah berak nggak jilatin tainya diri. Maka ini dong lu udah dijilat lagi lu udah. Aku bilangin. Wal bata wal bizahu, dan perkataan yang keji, wal bayanu, dan mantik logika, mengakal-akali dengan kemampuan logika, syu'batan minan nifaq, adalah dua cabang daripada kemunafikan. Orang yang pandai bersilat lidah itu biasanya mukanya dua. Justru ciri orang yang beriman, dia tegas dalam bicara, kalau enggak dia lebih baik diam. Ini bahaya. Sekarang baru nih dalam ilmu komunikasi diajarin retorika, namanya ilmu bayan. Karena Nabi bilang innalil bayan lasihar. Karena dalam segi bayan menyampaikan satu ilmu ada sihirnya. Nabi ini bukan tablik, walakin ahsana tablik Nabi. Nabi kalau dakwah itu bukannya tablik, ahsana tablik. Bagus Nabi kalau dakwah. Karena kalau Nabi berdakwah, yang hadir bukan cuma orang Islam, non Muslim datang nih, senang nih kayak gini. Dia nggak mau beranjak gitu. Kenapa? Dia dengar bayangnya Nabi, enak kalau Nabi nyampein. Sampai-sampai ada orang senang sama Nabi, dia bilang, ya Rasul, saya ini suka nih sama bayang kamu, saya suka cerita kamu, saya suka penjelasan kamu, suka. Saya pengen banget masuk Islam. Tapi saya nggak bisa meninggalkan kebiasaan saya. Kalau seandainya saya masuk Islam, kebiasaan saya sekarang diperbolehkan ketika sudah masuk Islam, saya sekarang masuk Islam. Kata Nabi, udah masuk Islam aja dulu. Wah, nanti udah masuk Islam, kagak boleh lagi. Kata Nabi dengan senyum, udah gak apa-apa, masuk Islam, Islam itu enak. Wah, Nabi, kenapa? Saya punya 3 kebiasaan nih. Pertama apa? Saya suka zina nanti. Gak boleh lihat cewek cakep dikit, pengen cepet ngapal nanti. Parung tuh, dan mendopo wangin parung setengah terus sampai ke sebelah. Wilayah legehan saya. Dan ada itu wilayah saya, Keramat Tunggak wilayah saya. Jalan Pak, Tegarontak pindah ke bawah, sekarang di bawah jalan tol sebelah kanan itu. Pindah ke situ sekarang itu dulu jajahan saya. Apa-apa ngasih tahu. Ini nggak bisa. Yang kedua hobi, saya hobi banget minum-minuman Nabi. Jangankan buat nongkrong, habis makan minumnya miras. Kalau nggak sulit kan lagi makan minumnya kopi, dia minumnya miras. Saking udah kebiasaan. Yang ketiga, demen banget main judi nih, susah banget hilangnya nih, totoan, taruh-taruhan bola nih, ada kebiasaan. Bagaimana Nabi? Ya udah masuk Islam. Tapi boleh nggak? Itu Sayyidina Umar yang denger bilang gitu, jangan Nabi. Enak banget model begitu. Yang udah Islam aja begitu masih banyak. Orang mana? Toko kan? Saya kata Umar. Kata Umar nih. Tobogan sono sebelahnya Mekah, sebelah barat. Kalau tobogan di sini alhamdulillah udah ada. Ada yang keparung, bisa orang suka. Iya, jangan Nabi nyebet-nyebetin Islam dong model begitu. Nabi bilang, ya udah, nggak apa-apa masuk Islam. Boleh Nabi, boleh. Tapi nanti setelah kau masuk Islam, kau ngasih 3 syarat, aku ngasih 1 syarat ya. Jadi masuk Islam, syahadat hadapan Nabi, baru dia bilang, ya Rasul, syarat dari itu 1 apa? Syaratnya cuma 1 apa? Jangan pernah bohong. Gitu. Dia ngajuin syarat 3, Nabi syaratnya cuma 1. Malam baru masuk Islam, diajak temennya,
Ayo parah yuk. Kayaknya begini juga. Sukabumi. Kita kamu kata dia. Sukabumi. Ayo berangkat dia. Berapa kopek dia lain. Waktu udah dipanggil masukkan. Ayo hadir. Dia ingat gitu. Besok kalau saya sholat subuh, Nabi nanya, semalam masih suka main sama cewek apa kagak? Saya jawabnya apa? Kalau saya bilang saya tadi malam main lagi sama cewek, sama awewe, maka saya dirajam karena zina muksah. Badan saya dibenak, disisakan kepala saya, dilempar sampai saya mati. Kalau saya berbohong, berarti saya sudah ingkar dengan janji saya. Saya mau gimana? Bingung dia, akhirnya apa? Belum main dia pulang. Aku mah ya udah ambillah, benar saya nggak jadi main. Nggak jadi main. Dia kenapa? Dia takut ditanya sama. Yang kedua besoknya dia ajak minum lagi. Dan minumnya brandy, whisky, enak-enak. Jabet enak-enak lebih. Waktu dia mau minum, dia pikir lagi nanti Nabi nanya mau main. Kenapa? Kalau saya jujur saya minum lagi sama Nabi, saya dijilid. Dicampuk 80 kali. Anaknya Sayyidina Umar, Ubaidillah, dicampuk yang ke-60 udah mati. Badannya gede, saya badan kayak mau pergi sawah. Ya kan, dicampuk jangankan 50 kali, 20 kali juga meriang ini mati. Kalau saya bohong, saya dusta. Akhirnya botol minum udah dipegang, kagak jadi minum dia pergi. Kenapa? Takut bohong sama Nabi. Begitu pula main, sampai dia bilang hebat Nabi Muhammad dalam berdakwah. Satu syaratnya bisa ngurung 3 syarat yang saya berikan dalam Islam. Itu Nabi punya banyak. Kalau nggak punya bayar ngaji begini, tinggal pulang, tinggal tidur saya. Ngaji lempeng aja gue udah begini. Berapa Ustaz? Benar kan? Iya. Iya, udah saya rasain. Udah saya rasain. Paham? Itu Nabi bilang. Bahkan Nabi memberikan argumentasi mengatakan waktu saya Isra Mi'raj kata Nabi, pada malam Mi'rajnya aku diberitahu, diperlihatkan oleh Allah ada satu kelompok kaum yang lidahnya, bukan bibirnya, lidahnya dipotong. 2 riwayat hadisnya. Pertama dipotong dengan tangannya sendiri, yang kedua yang motong malaikat Zabaniyah. Ayo, julurin lidah, potong lagi, cekrek, nunggu lagi, cekrek, nunggu lagi, terus dipotong sampai dengan hari perhitungan. Siapa? Ditanya Nabi Jibril, dia siapa? Orang yang dipotong. Maka dia gumus syu'ara, orang yang di dunia demen bersyair dengan hayalan tinggi, yang bisa mengundang syahwat dengan syairnya dan lain sebagainya. Mohon maaf, ada nyanyian juga, orang kalau dengar itu syahwat gitu. Ini nih model ini nih yang nanti dipotong itu. Ku hamil duluan, sudah 3 bulan, karena malam berdua. Nah ini syahwat nih. Akulah makhluk Tuhan yang tercipta. Bohong banget lu yang bilang saya. Aku udah tahu. Dia mau ketahuan. Udah tahu. Ini undang syahwat yang nyanyian begitu tuh. Lagunya ketuhanan, goyangan kesetanan, ada kan tuh? Ridho ilahi, lagunya pantatnya keset. Ini sama tuh yang begitu. Ini yang syu'ara nanti dipotong. Ini yang diharamkan bersyair begini. Tapi ulama bilang kalau syairnya dipergunakan untuk seseorang mudah untuk menghafal, disebut dengan nazam. Dan syair itu bukan sebuah khayalan, tapi kenyataan satu fakta yang ada dan isi nuansa keilmuan, maka syair diperbolehkan. Tapi kalau nuansanya menjilat, kalau nuansanya syahwat, nuansanya ini haram hukum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, di sini dikatakan wa ma yanbaghilahu wa ma yasqullahu dzalika. Tidak layak bagi Nabi Muhammad dan tidak dibikin mudah buat Nabi Muhammad. Maksudnya gimana? Nabi Muhammad itu bukan seorang penyair, tapi Nabi Muhammad pernah membacakan syair seseorang. Walaupun baca syair,
Karena Nabi yang mengucapkan, pertama apa? Nadanya nggak enak. Dibikin sama Tuhan, nadanya nggak enak. Yang kedua, nggak sesuai dengan arus, kopinya jelek. Di sini yang dicontohkannya ini benar nih. Di sini kan bunyinya begini. Satu dilakal ayamu makun tajahila wa yatika bil akhbari malam tuzawwidi. Ini benar nih. Nabi bacanya nggak begitu. Nabi bacanya satu dilakal ayamu makun tajahila wa yatika malam tuzawwidi bil akhbari. Bacanya nggak pakai nazam lagi Nabi baca. Satu dilakal ayamu makun tajahila wa yatika malam tuzawwidi bil akhbari. Ditegur tuh sama Abu Bakar. Karena Abu Bakar juga tahu bayat itu. Nabi bukan begitu yang benar. Yang benar begini nih. Dibacain yang sudah ditulis, bacanya begini Nabi. Dan itu kan syair Nabi. Maka Nabi bilang, iya saya bukan penyair, gak pantas saya buat bersyair. Tetapi saya membacakan syair punya Bani Qais, saya bacakan. Yang ada nilai kebagusan. Jadi Nabi lihat sudut pandangnya ini beda. Kalau sudut pandang orang jahiliyah mengatakan begini, satu dilakal ayam akan datang nanti satu hari makun tajahilan selama keadaanmu sebagai orang yang bodoh nanti. Kalau kau nggak mau belajar, nanti kau akan mendapati dirimu itu menjadi orang yang bodoh. Wayatika bil akhbari, dan nanti kau akan diberikan satu cerita di dalam kehidupan malam tuzawidi, orang yang bangkrut sebangkrut-bangkrut. Ini dunia. Tapi Nabi bacaan ini untuk nilainya akhirat. Nabi memahaminya gimana? Di hadapan sahabat Nabi katakan satu dilakal ayam, nanti akan datang satu masa, satu waktu, hari kiamat, hari akhirat. Makun tajahilan, yang ada pada hari itu jahilan. Kalian orang yang tidak tahu apa-apa. Kita nggak ngerti apa. Maka didatangkanlah buku catatan atas perbuatan kita, sehingga apa? Kita paham ini perbuatan yang kita lakukan. Kenapa kita takut saat itu? Nih, kamu yang melakukan kejahatan ini kan dicatatkan. Kita kita tadinya nggak tahu, dikasih tahu. Wayatika bil akhbari, dan disampaikan kepada kita akan datang satu berita malam tuzawidi, orang yang masuk ke dalam kuburan meninggal dunia tuzawidi tanpa membawa perbekalan. Jadi Nabi Muhammad mengambil sisi yang beda dari syair itu. Punya orang, tapi waktu Nabi mengatakan syairnya kagak ada nadanya. Yang kedua, baitnya terbalik. Ini yang dikatakan wa ma yasqulu lahu dzalika. Tadi bikin permudah buat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu kalau membacakan syair tidak indah ditampakkan syair. Yang kedua, itu bukan karangan punya Muhammad, tapi baca syair kalangan orang yang membuatnya. Ketika pada syair itu dilihat ada makna yang bisa diambil pelajaran, sehingga Nabi Muhammad mengulang daripada syair itu. Di sini nanti di bawah dijelaskan lagi. Nabi baca syair salah lagi, kebalik lagi. Ini menunjukkan supaya apa? Memang tidak pantas syair keluar pada diri Nabi Muhammad. Tapi Allah ganti syair sajak-sajak yang indah dengan ilmu bayan, ilmu retorika yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad mudah untuk menyampaikan dan orang suka ketika mendengarkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan. Terakhir sebelum ditutup ditanya, saking penasaran, apa benar Rasulullah tidak pernah bersenandung? Apakah Rasulullah SAW tidak pernah bersyair, tidak menunjukkan rasa senangnya dengan berupa syair? Kata Aisyah, saya tidak pernah mendengar Rasulullah itu bersyair, bersenandung. Bahkan syair adalah sesuatu yang amat dibenci oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada masa itu. Maka sahabat gak boleh ya. Tapi nanti pada masa berikutnya, sekarang bersairlah, bersajaklah, bernazomlah, ulang-ulang benar. Pertama, mempermudah dari buku yang tebal menjadi nazom yang ringkas, sehingga seseorang mudah untuk menghafal
hafal sehingga dia bisa untuk memahami buku yang tebal dengan nazam yang singkat. Kenapa? Masanya sudah berbeda. Tapi syair yang buat kontroversial, yang mengundang syahwat, mengundang kemurkaan, mengajak kebabilan, syair ini sampai sekarang diharapkan oleh agama. In huwa illa dzikru wa qur'anu wallahu